Oke, Ustaz, kita masuk ke topik selanjutnya juga, terkait syafaat dan, amalan-amalan nih, Ustaz. Ada 2 hal nih. Pertama, ada orang yang bilang bahwa syafaat sebenarnya udah turun semua, Mhm. jadi nggak usah nunggu-nunggu nanti gitu ya. Kalau tadi kan kita ngomongin syafaat dari teman-teman sendiri juga sebenarnya bisa. Ada yang bilang syafaat Nabi itu sebenarnya udah keluar, karena Nabi sudah ngeluarin Mhm. pesan itu udah semuanya gitu, Mhm. tinggal kita yang ngelakuin Mhm. gitu. Jadi sebenarnya syafaat tuh udah turun. Nah itu yang pertama itu. Terus kedua, nah ini sempat jadi pembahasan juga ya di beberapa tongkrongan ya. Banyak orang yang resign dari pekerjaan kantoran. Heeh. Eh, ada yang niatnya itu karena ketika dagang saya lebih nyantol ke Allah, jadi lebih lebih enak gitu. Karena saya udah nggak punya atasan, udah nggak ada yang ngejamin, istilahnya udah nggak ada bos, udah nggak ada gaji, udah nggak ada yang ngejamin. Jadi saya tawakalnya itu bisa maksimal. Terus deg-degan. Jadi emang karena bosnya adalah diri sendiri, jadi udah tektokannya langsung ke Allah gitu Ustaz gitu. Nah, bagaimana amalan-amalan kami nih, misalnya saya ini yang pegawai, apakah saya sulit untuk mencapai ketawakalannya pedagang, yang mana kewajiban saya gelar dagangan, bikin perusahaan, sisanya tinggal Allah. Jadi lebih nyantol gitu. Dibandingin saya yang misalnya pegawai atau karyawan atau pabrikan gitu ya, yang merasa saya toh bulan depan bakal tetap ada gaji gitu. Nah, jadi kami dianggap yang karyawan atau pekerja atau buruh ini dianggap, lu mah istilah kata tuh masih ada jaminannya gitu. Jadi apakah tawakal kami memang lebih bisa dikatakan gitu, mohon maaf kalau saya agak lebih rendah gitu. Kalau lebih rendah, bagaimana kami bisa mengejar tawakal itu juga? Karena patokannya nabi dagang gitu, pedagang gitu. Walaupun kalau kata Ustadz Adim, nabi juga pernah juga jadi karyawan waktu zamannya kerja sama pamannya. Itu nah bagaimana kami mencapai, ya buat pedagang, pengusaha, bagaimana amalannya supaya tetap dan pasti gitu, tetap dan apa yang lebih yakin lagi, dan bagaimana kami nih yang katanya istilah kata udah ada jaminan bulan depan, bagaimana kami tetap bisa menggantungkan diri pada Allah supaya dapat hadiah dan penghiburan yang sama juga gitu. Pertama tentang syafaat, kedua tentang pedagang dan karyawan itu Ustaz, tawakalnya. Syafaat. Katanya syafaat Nabi udah turun semua, tinggal Ah. kita nih mau ngelakonin apa enggak gitu. Ada bahasa kayak gitu. Nah, syafaat itu kan diberikan kepada orang yang Allah ridhoi ya. Ada syafaat itu berkaitan dengan amal kita, gitu kan. Ada juga syafaat itu berkaitan dengan kedudukan kita. Itu sama juga amal juga Pak sebenarnya. Nah, mungkin dari kedua-duanya itu bisa Pak. Bukan hanya mungkin, pasti tapi ini Pak. Salah satu contohnya itu yang paling saya suka itu ada kalimat seperti ini. Seseorang laki-laki masuk ke kubur dengan membawa dosa-dosa mereka. Lalu kemudian mereka keluar dari kubur dengan tidak menyisakan dosa sedikit pun. Sebab doa syafaatnya orang-orang yang masih hidup. Gitu. Artinya itu berarti mensyafaati dengan amal. Terus kaitannya kenapa kita itu kan ada ziarah kubur itu loh Pak ya. Ini kaitannya seperti ini. Ada seseorang masuk ke kubur dengan membawa dosa-dosa mereka. Lalu kemudian Allah bangkitkan dari kubur mereka, keluar dari kuburnya dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Sebab doa syafaat dari
saudara-saudara mereka yang Betul, masih hidup. betul. Mungkin bisa jadi ketika hidupnya itu banyak yang mendoakan, sehingga dari permintaan ampunan yang diucapkan oleh saudara-saudara yang masih hidup ini berefek terhadap Mayit itu. mayit tersebut, gitu loh. Berarti syafaat itu berproses Ustadz ya? Berproses. Bukan udah dikasih tahu syafaatnya terus ente tinggal, bukannya syafaatnya udah dikasih tahu terus tinggal ente aja mau ngejalanin hidup itu bener apa enggak, apa enggak. Nah, terus Kesannya kan syafaatnya udah keputus gitu. Padahal iya, sebenarnya masih berproses masih terus. berproses seperti itu. Dan tidak mungkin orang tersebut mendoakan si mayit ini kalau nggak punya respect, Pak. Pastikan respect terhadap mayit. Nah, otomatis kalau orang tersebut respect, berarti semasa hidupnya orang ini baik. Bahasanya kan kayak gitu. Nah, sebab kebaikan amal inilah yang menjadikan orang-orang itu respect kepada dia dan menjadikan dia banyak yang mendoakan. Nah, sebab doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara mereka yang masih hidup ini menjadikan mereka keluar itu dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Sudah kadung diampuni lah bahasanya, dihabiskan di alam kuburnya dosanya itu dengan ampunan yang dimintakan oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, terus otomatis kan ini karena respect, Pak. Nah, kalau nggak ada respect, nggak mungkin orang itu mendoakan, Pak. Ngelaknat malah iya kan kalau nggak respect itu. Ngapain doain? Percuma. Doanya nggak terkabul kalau itu. Aduh, payah ini makanya ini. Nah, kan berkaitan dengan itu kan tidak ada yang sia-sia. Maka saya pernah bilang kan tidak ada kebaikan yang sia-sia kan itu. Semua itu memiliki bagian syafaatnya masing-masing, walaupun porsinya berbeda, gitu kan. Sebab kebaikan yang dia lakukan ketika masa hidupnya juga kapasitasnya berbeda-beda. Gitu. Mungkin kalau untuk sekelasnya seorang yang memiliki kadar ilmu yang lebih atau kadar harta yang lebih, tentu amalnya lebih daripada yang lainnya. Satu, karena kemuliaan ilmunya, yang kedua karena kedermawanan hartanya, kan gitu loh. Lalu adapun yang kedua mengenai apa? Mengenai Tawakal. tawakal. Tawakal Tawakal kan pedagang sama tawakal karyawan. dagang sama karyawan ya. Ada pedagang, ada karyawan, ada ahli ibadah, Pak. Ada apa? Ada ahli ibadah. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Yang tawakal ada 3 sih. Ada tawakal orang itu seperti mayit di tangan para pemandinya. Udah diem aja. Gitu loh kan, diem aja. Mau dipulak balik, mau dikosok-kosok, diem aja. Pokoknya terima jadi, pokoknya terima beres, terima rapih, udah. Kalau mayit makan. Dan benar-benar dia tidak bergerak sama sekali, Pak. Ya orang mati, Pak, gimana? Nah, betul apa? Dia itu betul-betul memasarkan totalitas sepenuhnya terhadap kekuasaan Tuhannya lah. Dan itu tingkatan paling tinggi, Pak. Jangan coba-coba, Pak. Ini tawakalnya para nabi. Karena terbukti nabi itu ketika diangkat sudah menjadi nabi, jadi rasul, beliau itu tidak bermaisha. Tidak jualan, tidak dagang, enggak dagang, Pak. Apa buka konter gitu? Juga enggak lagi. Apa jadi punya relasi ini dan itu kan relasi beliau kan banyak ya. Relasi beliau kan banyak, raja-raja, terus kepala-kepala suku. Apakah mendapatkan upeti dari mereka? Gitu loh kan, pajak dan juga enggak gitu loh, Pak. Murni yang dikuatkan oleh Allah itu hatinya. Hatinya. Bahkan ada riwayat Nabi itu ditawarkan gunung itu untuk menjadi emas. Beliau tidak mau kan. Karena aku lebih senang untuk menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar. Ketika ada makanan, aku bersyukur. Ketika tidak ada apa-apa, maka aku bersabar. Jadi dua sifat yang bergiliran ada di Nabi. Nah, Nabi itu kan. Nah, terus kalau yang sifatnya seperti yang kedua itu adalah tawakalnya versi
pada si anak kecil. Anak kecil itu ketika ada ibunya itu percaya diri, Pak. Masuk ke toko apa aja berani, Pak. Masuk ke toko apa aja berani, percaya kalau ibunya itu Bakal bayarin. kan. Walaupun pakai tantrum dulu kan. Kadang pakai drama dulu, kadang pakai dimarahin dulu kan. Tapi kan tetap aja ujung-ujungnya mah dibeliin kan itu kan. Tetap aja ujungnya dibeliin. Model seperti itu. Nah, ini persis seperti kita yang bertawakal butuh modal. Persis kita itu tawakal seperti anak kecil, pekerjaan kita. Itu kan, dagangan kita. Ya kan. Terus mata pencarian ke pabrik kita dan seterusnya lah, Pak. Itu profesi yang kita lakukan kan itu seperti anak kecil yang berpegangan dengan keyakinan kepada ibunya, kepada orang tuanya. Pasti beres lah urusan. Masuk toko apa aja kalau anak kecil kan aman gitu loh, Pak. Nah, mau tinggal pegang-pegang aja udah kan. Nah, langsung dibeliin. Kalau nggak dibeliin ya paling drama dulu, Pak. Ya, tantrum dulu lah biasa. Tetap aja dibeliin. Ya sama kita juga, Pak. Nah, itu kan tawakalnya modelnya kayak kita seperti itu. Karena apa? Tuhan itu kan memberikan modal ya, Pak. Ada istilah ikhtiar ya, Pak ya. Perlu dipahami ini, ikhtiar kan ada dua, Pak ya. Ada ikhtiar jasmani, ada ikhtiar ruhani. Dua-duanya harus sinkron, Pak. Harus imbang. Kalau ikhtiar ruhani terlalu dominan, ini nantinya jadinya halu, Pak. Ya, kumaha Allah we. Pokoknya mah pasrah wis, pokoknya mah wiridan kan aman wis. Resign dari pekerjaannya. Lalu kemudian dia wiridan ya kan. Halu bakal itu malah, Pak. Berarti nggak ada usaha jasmaninya. Ikhtiarnya hanya ruhani saja. Udah pokoknya mah sholat, malam tahajud, terus besoknya puasa, wiridannya. Tuhan itu tidak menghujani nasi, Pak. Ya kan? Langit tidak menghujani uang gitu loh. Itu harus dicari lah. Ya benar jaminannya itu man qara'a suratal waqi'ati. Barang siapa yang membaca surat waqi'ah lam tusibu faqatun abadan, maka dia tidak akan merasakan kemelaratan selamanya. Tidak akan kena melarat selamanya. Pasti sugih lah bahasanya. Udah baca waqi'ah aja kan, kerja enggak apa enggak. Halu kalau itu malah. Enggak disarankan seperti enggak itu. Disarankan juga. Terus yang keduanya, ikhtiar jasmani terlalu dominan. Kerja. Dia enggak pernah doa, enggak pernah bahasanya itu mengharap kepada yang kuasa kan. Enggak pernah baca apa lah gitu. Itu nanti akan menimbulkan tamak gitu loh kan. Dia selalu ingin lebih. Ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, efeknya itu adalah dia langsung menyalahkan, putus asa, itu loh, ngedrop langsung, Pak. Nah, kalau misalnya yang halu itu ternyata wiridan tidak sesuai dengan keinginannya, maka yang terjadi adalah suudzon terhadap Tuhannya. Ya Allah, saya sudah baca, ya Allah saya sudah wiridan kan ya. Ya Allah saya sudah baca ini kan itu. Ya Allah saya sudah sholat, ya Allah saya sudah tahajud, ya tapi kok begini-begini aja. Nah, akhirnya seakan-akan menyalahkan Tuhan seperti ini kan. Nah, makanya kan ada kesinambungan dari dua itu, Pak. Jangan salah satunya dominan, dua-duanya itu harus berjalan. Kalau seumpamanya yang ikhtiar jasmani itu dibarengi dengan ikhtiar ruhani, bahasanya ya dia bekerja, ya malamnya tahajud. Ketika dia itu pekerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasi, tentu dia pasrah karena ruhaninya kuat untuk menerima takdir yang seperti ini. Enggak langsung ngedrop gitu loh, Pak. Iya ya, premen-premen kayak wis kekuduan nih je. Itu loh kan. Gak menyalahkan pekerjaan dan juga tidak menyalahkan Tuhan ya. Yang timbul itu rasa kepasrahannya. Ya kita kan udah kerja tapi ternyata masih ada cicilan yang belum terselesaikan. Ya namanya juga
manusia itu masih banyak kekurangannya, ya kan. Jadi yang timbul itu ada rasa kepasrahan dan juga sadar diri lah bahasanya kan. Nah, dan juga kalau seumpamanya dia sudah berdoa, dia sudah bekerja, ternyata tidak sesuai ekspektasi, itu dia mudah untuk mengembalikannya pada dirinya sendiri. Jadi bahasanya mudah untuk sadar diri lah bahasa. Introspeksi ya. Nah, karena sandarannya itu bukan pada pekerjaan, tapi kepada Tuhan ya kan itu. Dari bentuk apa ya? Dari bentuk sholatnya itu kan, dari bentuk tahajudnya, dari bentuk ibadahnya kan. Juga bentuk bahasanya gini Pak, bempernya Pak. Ibadah itu sebagai bempernya ketika ada apa namanya gejolugan, bahasanya malah ada gejolak kena itu tidak langsung merusak body Pak. Gitu loh kan. Nggak langsung merusak body, suspensinya masih enak tuh Pak. Gitu loh kan, nggak langsung ngedrop gitu loh Pak. Nah itu kalau sejalan Pak, makanya kenapa waktu pas kejadian ada orang penunggang unta ngelihat Nabi langsung lari, langsung lari ya kan ya, langsung lari menghampiri Nabi gitu. Wah, saking senengnya ketemu Nabi. Untanya itu gimana? Saya pasrah kepada Allah, dimarahin, ya kan? Lah iket dulu, baru kemudian tawakal, bahasanya kan gitu. Iket dulu untanya, baru tawakal. Oh belum diiket kok malah tawakal ya kan? Nah ini tadinya kan bahasa kamu kerja dulu, doa dulu, nanti kemudian hasil kamu bisa melihatnya. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi, nanti dia metani kan. Metani itu meneliti daripada apa saya yang kurang apa kan itu. Dan ini berlangsung di pedagang dan karyawan gitu. Iya. Oh, kamu mah enak ada penghasilan, kamu mah enak ada pegangan kan. Belum tentu. Belum tentu ya kan. kalau di Jawa ya. Belum tentu kan. Tapi kita sebagai karyawan maupun pedagang, ya wajar kan Ustadz kalau nyari bati gitu Ustadz ya. Nyari keuntungan lah. Ya dikit-dikit keuntungan yang kelihatan dan berasa di hari-hari ini gitu Ustadz ya. Kira-kira ada nggak Ustadz misalnya? Ya apa ya? Saya sebenarnya nggak enak sih nanya ini. Bisa dikat. Enggak, misalnya ada nggak apa sholat atau doa mungkin yang bisa supaya istilahnya kita bisa memperoleh keuntungan, memperoleh kesuksesan yang bisa terukur di hari ini. Walaupun sebenarnya agak kurang pantas juga ya kalau kita sudah tawakal menyerahkan kepada Allah gitu ya. Gitu Ustaz kira-kira. Gitu. Maksudnya kita wirid. Itu aja, masa muter-muter ya Pak. Iya benar Pak. Enggak wiridnya pedagang, apa wiridnya karyawan, apa beda, apa gimana, apa sama? Sama Pak. Sama. Sebenarnya wirid itu yang dicari bukan hasil Pak. Kalau kita itu terus-terusan ya Pak ya. Tapi yang dicari itu adalah kualitas kedekatan. Pak. Mungkin pertama kita datang tuh ada maunya Pak. Ada maunya. Tapi sering kita datang itu kemauan dari orang tersebut itu malah berubah menjadi hubungan spesial. Gitu loh. Hubungan spesial. Seperti contohnya begini. Padahal tadinya mah pengen sesuatu gitu ya. Pertama itu wajar Pak. Uli bati. Nah, udah pasti itu malah. Karena melihat mungkin ini secara strata sosial berbeda kan gitu loh. Wah ini mau penting pejabat bisa bantu saya kan. Lama jadinya nyaman Pak. Nyaman kemudian kapan-kapan pun ya ketika kita susah gampang. Buya kamu bilang loh. Jadinya bukan kita yang mencari solusi, dianya yang ngasih solusi sebelum masih itu terjadi. Gitu kan. Maka
kalau orang itu mencari solusi ketika masalah, itu modelnya customer service, Pak. Mencari solusi ketika masalah. ATM hilang, ATM ketelen, Pak. ATM ketelen. Mencari solusi ketika masalah itu yang umum, Pak. Mm-mm. Bagaimana kalau seumpamanya solusi sebelum masalah? Wah, gue udah tahu nih, datang ke sini mau ngurusin apa. Jadi udah diberesin duluan gitu, Ustadz gitu ya. Nah, solusi sebelum masalah itu ternyata larinya kepada hubungan yang baik. Kedekatan, kualitas kedekatan hubungan. Dicontohkan seperti ini. Kalau seumpamanya kayak modelnya kita udah kenal sama Kapolres, ya kan, Polsek semuanya kan. Gampang itu malah. Kita ngapain masalah, ternyata terjadi masalah gampang. Mang, gitu loh kan. Solusi sudah ada, masalahnya belum ada. Pak, seperti ketilang. Itu kan tengah jalan ya. SKCK. Ada ya sering yang di jalan aja lah, kejadian jalan lah. Gitu loh kan. Atau terjadi kecelakaan ya gitu loh, Pak. Naudzubillah min dzalik. Terus kayak ada razia kan seterusnya. Gampang aja kayak itu malah. Ya nggak apa-apa. Kalian juga, Pak, mau terus di kantor nih. Mobil saya di kantor ini. Duh, sama siapa? Tadi ada razia di situ. Di perempatan. Saya kena. Wah ini siapa orangnya, siapa pasti kayak gitu, Pak. Siapa orang yang hilang sampean itu, siapa orangnya. Yang bermasalah nanti bukan sampean, Pak, tapi yang hilang ini nanti yang bermasalah. Kan begitu, Pak. Sebenarnya tuh kalau kita tidak punya kedekatan Personal. apa namanya, kualitas kedekatan, mungkin menjadi masalah. Karena jadi kualitas kedekatan yang tadinya masalah, justru yang ini yang jadi masalah. Orang yang nilangnya ini yang bermasalah nantinya. Kamu nggak tahu apa itu siapa? Waduh, Pak, saya nggak tahu. Dan itu terjadi, Pak. Jadi yang penting dekat aja kali Ustadz ya. Wiridnya mah masing-masing aja Ustadz gitu ya. Oh, enggak. Itu kan kalau wirid itu kan larinya kan apa solusi ya, Pak ya. Lebih kepada faedahnya apa, ini apa. Itu mah seperti CS aja itu mah, Pak. Customer service itu mah. Nah, cuma nanti kalau kita istiqomah itu wirid tersebut nanti akan dikirimkan orang-orang yang siap untuk membantu kita walaupun dengan cara yang tidak disengaja. Betul. Walaupun dengan cara yang tidak disengaja. Contohnya kayak begini. Walaupun emang awalnya bunjut-bunjutan bahasanya, Pak. Bahasanya tuh lagi gak enak kan itu. Solusinya justru dari apa namanya, dari kecelakaan itu sendiri. Gitu loh. Nah, makanya yang kita cari kalau awal itu masih wajar, Pak. Kita baca wirid-wirid tertentu itu, terus kemudian kita ada masalah, karena kita ada masalah hanya kita wirid tertentu kan, jadi itu udah biasa, Pak. Tapi bagaimana wirid yang sudah ada ini dilanggengkan agar bisa menimbulkan kualitas kedekatan, itu yang dicari. Seperti kalau kita sowan itu, saya dulu ya, Pak, dulu itu saya kebetulan punya Pak di waktu itu Cilegon itu masih yang apa, Kota administratif. udah jadi kota, Pak. Udah Jadi kota, dan pada saat itu kan wali kota sepuh ya. Nah, itu ceritanya begini, Pak. Dan ini nyata, Pak. Legenda dalam keluarga sebenarnya. Pak di saya itu ke kantor wali kota. Ada protokolnya, Pak. Buka jendela, mentongol kan. Kelihatan. Ada apa, Pak? Saya pengen ketemu sama wali kota. Aduh, Pak, wali kotanya lagi
sibuk ini itu. Nah, dan biasa protokol lah. Paleng ya. Terusin Pak, jalan. Masuk ke kantor, keluar sing mobil kan ya Mas. Di pintu panggil. Aat, Aat, Aat. Keluar dari atas lari kan ya. Waduh kiai wis pernah campuran iki. Sirane lagi sibuk jarene ya. Boten sibuk gimana? Jare kan sibuk. Dipanggil. Wur kin sapa? Wur kin sapa kin? Wur. Lamun kin laki ki turut bakal bodok ning kene. Lamun kin lakur bakal kan bisa bodok ning kene kan. Waduh. Ya, artinya di situ orang sudah masuk kedekatan, kualitas Spesial, kedekatan. Gak usah pakai protokol, Pak. Gak usah pakai protokol. Kalau udah terlalu dekat, udah orang itu terlalu dekat dengan kedekatan hubungan yang spesial ya, Pak ya. Itu nggak pakai protokol lagi. Harus ke resepsionis, tanya ini, janji dulu ya. Nggak usah pakai janji-janji itu malah langsung diteriakin dari bawah kan, digembori kan. Ini datang beneran lari-lari kan itu kan. Itu zaman masih Cilegon masih baru lah. Masih bayi lah, umur 1 tahun itu juga masih belum lama. Dan ini persis seperti kejadian dengan kiai kita, Pak. Betul loh. Kayak ketemu bupati, gubernur dan seterusnya kan Pak ya. Itu kan pakai protokol. Karena kualitas kedekatan dengan mereka, protokol itu nggak pakai, cukup telepon lagi di mereneke, Anda butuh kita nih. Mau nggak mau pada datang Pak, gitu kan. Mau kamu pengen suaranya hilang. Waduh, mengamankan suara lumayan kan Pak. Ya, mikirnya kan ke situ. Kalau semuanya ini bisa-bisa nanti pilkada selanjutnya, aduh jadi ngomong pilkada kayak gini malah. Menurut saya bisa jadi kan, ini makanya yang dicari itu kalau orang-orang dulu itu dari wirid itu adalah kedekatan spesial gitu loh. Ada kualitas kedekatan lah. Dan itu berarti bisa beda-beda Ustadz ya? Bisa beda-beda. Si Anu lewat pintu mana, si Anu lewat pintu mana gitu. Jadi intinya sama Pak, orang yang dituju itu. Makanya kalau kayak wiridan-wiridan seperti itu ya Pak, seperti yang tadi itu Pak. Ada sih wiridan tertentu Pak. Ya seperti kayak contohnya itu membaca surat kulhu 11 kali setiap habis sholat kan itu kan. Kulhu kan sangat ringan ya. Iya. Kulhu 11 cocok kali tuh sama kulhu. saya Ustadz itu. Ya Kulhu kan? mah. Kulhu 11 kali kan. Kulhu. Kalau wakiyah saya belum pernah ngamalin, susah. Kulhu. Makanya kan ini perlu menganam ya. Perlu dipahami ya. Kita itu pernah dulu itu kan orang-orang yang ahli tarik pusaka, Pak. Punten ahli apa? Malah. Ahli tarik pusaka. Menarik pusaka. Oh, narik pusaka, Pak. Iya. Tarik pusaka kan. Mirah delima. Nah ini, Pak. Mirah delima itu sebenarnya ya kan. Bukan bentuk cincin, bukan. Batu, bukan. Kalau riwayatnya dari Mbah Yai Maimun Zubair, delima itu maksudnya dalima. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalima, kol-kolah. Mirah delima itu selalu mengulang-ulangi dalima. Dalima itu tadi itu qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat kulhu itu kaitannya sama tauhid, Pak. Gitu. Yang membawakan keikhlasan gitu loh. Bukan batu yang di sing ning manggar kelapu kan ditarik-tarik pengangguran. Itu artinya yang dicari itu adalah kualitas keimanan kita yang dimurnikan dengan sering-sering kita membaca surat kulhu gitu kan. Mirah delima itu mengulang-ulangi surat dalima gitu loh kan. Surat dalima itu di Quran cuma qul huwallahu ahad aja. Itu riwayatnya di Mbah Maimun itu delima itu dalima itu maksudnya.
Artinya bukan dari wirid kulhunya bukan, tapi secara makna dari kulhu itu bentuknya adalah keimanan gitu loh Pak. Kualitas keimanan kita itu menjadi solusi dari setiap masalah. Semakin meningkat keimanan seseorang, maka semakin baik kualitas hidupnya. Nah kan kalau orang dulu kan bilangnya kan, kan iman kan naik turun, fluktuasi lah gitu loh. Kayak Rupiah. dolar sama rupiah ya Pak Iya. ya, 16.000 katanya Pak. Iya. Gitu kan. Itu dan naik turun. Ya cara naiknya itu gampang gitu loh Pak. Cara naiknya itu. Naiknya itu ketika dia itu banyak melakukan kebaikan, maka dengan sendirinya keimanan itu meningkat. Dengan dia itu berkurang amal kebaikannya, maka imannya itu menurun gitu loh kan. Nah, iman yang menjadi naik ini menyebabkan cabangnya semakin banyak. Cabang semakin banyak itu dia mudah untuk bersyukur, mudah untuk bersabar, tidak mudah mengeluh kan itu. Tawakal, yakin dan Berarti seterusnya. makin masuk ke yang maha berarti gitu Mm-mm. Ustaz ya. Nanti ya Spesialannya Mah, makin ke bener. titik-titik gitu. Walaupun saat ini ya Mahmud aja Pak. Mamah muda kan ya. Ya maha, ya benar yang mahanya itu kan. Makanya kenapa yang dikehendaki dengan Qul huwallahu ahad itu bukan hanya sekedar suratnya yang dibaca, tapi juga secara maknawi yang bisa melekat pada diri kita. Bahwasanya Allah Somad itu betul-betul terpraktikkan itu. Kalau yalid walam yulad, masalah itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Tidaklah dilahirkan suatu masalah kecuali akan melahirkan suatu solusi. Gitu. Walam yakul kufuwan ahad, dan juga tidak ada orang yang memiliki masalah yang sama. Sebagaimana Tuhan itu tidak pernah ada yang bisa menyamai. Gitu. Selalu berbeda lah bahasanya. Nah, ketika memahami seperti itu, makanya kenapa kalau orang dulu itu mengumpamakan masalah itu tidak lebih seperti pintu, solusi itu seperti kunci gitu kan. Sebesar apapun masalah, solusinya masih sedikit Pak. Kecil solusinya malah. Seperti sebesar apapun pintu, kuncinya mah tidak lebih besar daripada lubang kuncinya. Pintunya kan gitu. Pintunya mau sebesar apapun, kuncinya paling sejempol Pak. Ya kan? Paling sejari kelingking lah gitu kuncinya, enggak gede Pak. Nah, tapi kan sebab solusi ini masalah yang besar seperti apapun akan terbuka dengan sendirinya. Nah, makanya itu kalau orang dulu itu wiridannya apa kan? Kalau orang dulu itu kebanyakannya kulhu. Saking seringnya baca kulhu, akhirnya banyak modifikasi. Kulhu geni, kulhu sungsang ya kan? Ya kan? Saking apa bahasanya? Saking bisa dipakai dalam berbagai situasi, Bang. Ya benar, bisa multifungsi lah bahasanya Pak. Buat ngeriung oke, ya kan. Buat ya, ngeriung nggak ada kulunya nggak jadi Pak. Iya. Ada Fatihah juga sebenarnya malah. Nah, itu juga sama. Jadi bahasanya ada wiridannya itu kalau orang dulu itu merutinkan setiap pada sholat itu baca kulu 11 kali. Alhamdulillah Pak Faisal jadi mudah ya. Mudah, sederhana, cespleng lah pokoknya. Biar dapat merah delima katanya. Merah delima. Secara soalnya ya, suratnya saya belum sampai waktu ya Ustaz. Itu kulu 11 kali katanya itu. Itu menyelesaikan semua masalah ya. Yang dicari kan bukan bukan amalan, duitnya, bukan apanya gitu. Iya, itu sampai dibilang amalan terbaik itu adalah amalan yang paling langgeng. Meskipun sedikit katanya kan gitu. Jangan sampai terpesona dengan promo Pak. Baca sekian ribu. Saya takut kalau lupa itu Ustaz. Pas lupa ngulang lagi capek gitu. Iya tuh Pak. Kebanyakan konsep berapa ratus gitu. Banyak itu konsep. Nah, kalau makanya itu kenapa kalau orang dulu itu kan yang dikehendaki itu adalah hubungan spesialnya Pak. Kenapa kok njuk wong bengen mah ya? Baca bismillah bisa mabur ya. Cerita orang dulu tuh Pak. Baca bismillah aja. Bacain di air bismillah saja Pak.
belum Rahmanur-Rahim, enggak, belum bismillah saja. Belum sepenuhnya kan. Terus bismillah gitu doang ya kan. Diminumin sehat kan itu loh kan. Terus buat orang sakit sehat lagi kan. Terus buat apa, ngasih makanan sedikit semuanya kenyang gitu loh kan. Baca bismillah aja. Sebenarnya bukan itu, Pak. Yang hebatnya itu bukan pada bacaannya, tapi pada kekuatan hubungan, Pak. Ya kan? Sekecil apapun kabel, Pak, jika salurannya itu Tepat. pada Suralaya, Pak. Oh. Megawatt, Pak, tetap Pak bikin meledak gitu, Pak. Iya. Walaupun ukuran berapa senti gitu loh, Pak ya. Diameter berapa inci gitu loh kabelnya kan. Tapi kita langsung pasang di generator, Pak. Itu bisa satu kelurahan nyala semua, Pak. Nah, kulhu itu bahasanya wiridan itu mirip seperti itu, tergantung kemana sambungannya kita, Pak. Makanya orang dulu itu kalau doa itu yang dilihat itu bukan isi doanya, tapi dari siapa doanya, gitu. Sehingga sambungannya kuat kan gitu loh, Pak. Ya mungkin kalau kita membaca kulu 11 kali mah kecil lah, kulu kayak gitu aja kan ya. Nah, saya cerita kayak gitu pernah terjadi, Pak. Ada yang memang ada yang memang sifatnya ya itu adalah bahasanya man yarohadil ummah bi'aini rohmah kan. Orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Jadi bahasa itu tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat suku, bangsa, agama. Karena memang ngelihatnya itu manusia aja lah gitu. Nah, ketika itu ada cerita kayak seperti ini. Ada orang Cina, Pak. Ada orang Cina. Asli nih malah. Lalu kemudian datang ke rumah. Minta wiridan. Dikasih. Baca kulhu 100 ya. Kulhu 100. Iya. Orang Cina itu, Pak. Bahasa kitanya ya noni lah gitu. Diwirid. Dagangnya nambah laris, Pak. Tokonya nambah gede, Pak. Itu terus ditanya, hebat amat wiridan. Iya dari Yai ini. Emang kamu baca gimana? Kulhu 100. Dia baca kulhu 100. Ku baca ya kulhu 100 ya. Maksudnya kulhu baca 100 kali kan. Dia baca kulhu 100. Ya karena memang yakinnya begitu, Pak. Ya saya dapatnya pahamnya dia ya. Iya, lafadznya itu. Pahamnya dia itu ya kulhu 100 ya kulhu 100. Ya bener, Pak. Sesuai dengan yang diharapkan dia, sesuai ekspektasi kan. Gede dagangnya. Jadi juragan lah dia, sewalai kan. Intinya membawa terima kasih lah. Kan sering ngebantu di pondok itu. Oh, berita kulhu 1. Tak kira kulhu hebat amat baca kulhu 100 kali. Kuat apa itu? Nggak tahu cara baca kayak itu. Nah, saya juga bisa baca kayak gitu. Kulhu 100 begini doang mah. Nggak ada 5 menit ya kan. Itu malah. Ternyata emang karena sambungannya kuat ya kan. Saya yakin ya itu nggak pernah mencelakakan orang. Apa yang dikasih sama ya itu pasti baik. Nggak pernah nyelakain orang kan. Karena ada prasangka baik seperti itu dan berbuah yakin, akhirnya terjadi apa yang diharapkan kan. Makanya kalau orang dulu itu wirid itu nggak banyak-banyak, Pak. Karena yang dicari itu bukan banyaknya wiridan, tapi kualitas hubungan gitu loh. Ini yang jarang difahami orang sekarang itu kan, kualitas hubungan. Bukan lihatnya sholatnya ini, sholat duha, apa ya seterusnya lah. Nggur konon doang bahasanya kan gitu. Ya nggak masalah, yang dicari itu bukan banyaknya, tapi bagaimana ini bisa langgeng dan continue. Yang dicari itu continue-nya itu loh, Pak. Makanya kenapa kalau istri itu daripada saya ngasih 100 juta sekali doang, mendingan saya ngasih 1 juta tapi tiap hari, Pak. Rasanya tetap beda, Pak, gitu loh kan. 1 juta setiap hari, contoh ini Pak. Contoh 1 juta setiap hari dengan 100 juta setengah tahun sekali gitu loh kan. Tetap
yang masih lebih baik yang 1 juta setiap hari kan begitu. Yang dicari itu continue-nya. Ya beda kalau istri itu nyoh, tapi ketika dikasih dengan total, pokoknya 1 bulan cukup ya, ya beres kan itu loh kan. Tapi kadang terjadi aja sesuatu yang tidak pernah disangka kan itu. Tapi kalau continue tiap hari, tiap hari, tiap hari kan gitu loh kan. Itu rasanya berbeda. Makanya kenapa eh ada kalimat kalau doa itu ada kalimatnya ulutuf bina ya. Latif alam yazal ulutuf bina fiman nazal kan. Artinya Allah itu memberikan takdir kepada kita, kita minta takdir itu yang kita tidak pernah merasa bahwasanya kita sedang menjalankan takdir. Kan? Dikasih bilahi, tapi kita tidak pernah merasa bahwasanya itu adalah bilahi lah. Kita dikasih musibah, tapi tidak merasa bahwasanya itu adalah musibah. Gitu kan? Karena apa? Karena saking pelannya. Gitu kan. Saking pelannya, bukan gabrugan itu musibahnya gitu loh kan. Nyicil gitu loh Pak. Ini selesai, cicilan ini selesai, ini ada cicilan lagi. Kalau semuanya Pak, kan ngeluh Pak. Walaupun memang pada saatnya pasti akan tuntas, tapi rasa ketenangannya berbeda. Oke, Pak Faisal untuk manajer cabang sepertinya kulu sewu kayaknya. Kulu sewu. Kalau derajatnya manajer ya. Iya, karena karena kepala cabang. Udah nggak bisa dipakai nih kulu 100 nih, udah nggak bisa dipakai. Kulu sewu sekarang. Karena saking tenarnya dulu itu kan, jadi banyak modifikasinya kan. Kalau dulu kan bukan Kulu sungsang. sungsang juga, semacam-macam lah ini malah. Nah itu kalau orang dulu kan sudah yang paling ringan katanya, baca kulu aja 11 kali katanya. Nanti ada keajaiban. Asal kamu bacanya setiap hari ya, masih setiap habis sholat kan. Setiap habis sholat baca kulu 11 kali gitu kan. Enggak dikasih anu Bang, enggak dikasih tata caranya. Apakah harus duduk pantang begitu? Enggak dikasih tahu. Berarti kan kalau enggak dikasih tahu kamu bebas Pak. Bebas. Mau jalan kaki, mau sambil pakai sepatu. Gitu kan. Yang penting 11 kali aja udah. Mau sambil selonjoran, mau sambil golong-golongan kan gitu. Mau sambil tiduran sekalipun, yang penting 11 kali aja. Jadi enggak difokuskan pada posisinya seperti apa, dalam kondisi bagaimana, tempatnya di mana, enggak. Yang dikehendaki itulah kamu bisa membacanya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya kita sedang membangun hubungan lah bahasanya. Ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ini. Kalau saya itu kadang ke perasaan sih Ustadz ya. Kan saya sering bilang ke Ustadz, paling saya mah apa ya yang agak rutin itu yang mingguan sih Ustadz ya. Kalau soal Jumat saya pernah cerita ya, yang Imam Ghazali bilang apa? 7 Al-Fatihah, 7 Kulhu itu. Jadi saya level minimal yang bacanya pas Jumatan. Nah, itu akan dijamin sampai Jumat besok rezekinya dijamin. Nah, saya sih percaya dan yakin itu. Iya. Cuma kadang-kadang kita ini memang pas lagi butuh, pas lagi kepepet gitu ya. Dan kita tuh nagihnya pas saat itu. Misalnya lagi ujian sertifikasi apa gitu. Ya Allah, sekarang gitu ya. Ini makanya pas lagi kan, tender, waduh pokoknya sekarang gitu. Ya memang jeleknya sih gitu. Makanya ada istilah seperti ini Pak. Wiridan itu ada kalanya sebagai suplemen, ada kalanya sebagai obat, ada kalanya sebagai kemo Pak. Kemoterapi Pak. Ada kalanya sebagai suplemen kayak tadi itu Pak. Suplemen modelnya. Baca 11 kali. Bisalah sekarang harian kan. Mainnya seperti kita. Gitu kan. Gak banyak sih kan. Sudah baca tulung balik kan itu kan. Kan baca dulu 3 kali sama dengan baca Quran. Al-Quran. Udah habis sholat baca dulu 3 kali kan. Itu suplemen kalau sebelum nggak banyak-banyak Pak. Sehari sekali. Nah kan. Lalu kemudian ada wiridan itu versinya obat. Nah ini berarti dosisnya mulai berubah ini Pak. Merek obatnya juga yang tadinya warna merah gitu. Yang tadinya bodrek ya kan. Jadinya paracetamol yang mereknya itu apalah gitu loh kan.
Ya, itu tetap intinya sama sih fungsinya, cuma dosisnya aja, kandungannya yang berbeda, ada tambahan-tambahan tertentu kan. Kalau sambil nangis-nangis gitu Ustaz. Nah itu perasaan kalau itu mah. Nah ini yang paling berat Pak, kemo Pak. Kalau kemo itu lebih berat lagi kalau berikan bentuk kemo itu kan, karena lebih tertuju kepada tazkiyatun nafsi ya, pembersihan jiwa kalau itu malah. Kayak seperti dia harus puasa, harus bangun malam, harus baca tahlil sekian ribu kali kan. Itu kan kemo kan ada bimbingannya Pak, ada dokter khususnya kan, dokter kemonya kan. Gak boleh jauh-jauh loh itu. Nah, harus dalam pengawasan kan, karena itu dosis keras kan. Kalau keseringan juga bahaya juga kali. Bahaya juga kan. Makanya efek kemo itu kan pada rontok kan gitu kan. Iya, rambut. Sama Pak. Ketika pada rontok juga dia. Yang rontok itu kebiasaan-kebiasaannya dulu. Yang tadinya sering kumpul jadi jarang. Ya kan? Mulai itu Pak. Yang tadinya sering ngopi jadi jarang kayak gitu. Yang tadinya mabar offline terus, akhirnya malah dan seterusnya. Yang tadinya biasa main PS, ya kan, PS dijual Pak. Mengalihkan saya dari Allah katanya. Itu udah kemo itu malah Pak. Jadi nah nanti kalau udah urusannya kemo itu nanti kan pembersihan jiwa kan. Kan kemo kan untuk pembersihan sel kanker kan. Ini sama pembersihan jiwa ya kan itu. Sehingga hatinya itu tidak lagi bergantung kepada orang lain, hatinya itu lebih tawakal kan itu. Melihatnya itu apa yang ada di dalam takdir ini, dia itu hanya sekedar menjalaninya saja. Hidup itu tidak lebih hanya menjalani titahnya sang pencipta. Dia akan menjadi seperti itu. Itu udah kemoterapi kalau itu malah. Dan itu khusus kalau itu malah. Nggak bisa semua orang kalau itu. Butuh yang namanya dokter spesialis. Namanya ada mursyid bahasanya kita malah. Kadang kalau sudah ngelakuin itu jatuhnya ya mungkin bukan yang kemo ya. Yang enteng-enteng mungkin ketika sudah melakukan itu ke jiwanya ya udah saya udah seperti biasa, saya udah jadi jatuhnya malah nothing tulus gitu. Lebih seperti ini sih. Ada obat juga Pak. Jadi waktu itu saya pernah lihat ada video viral itu bapak-bapak dipecat ya kan dari pekerjaannya. Kemarin bapak-bapak itu dipecat dari pekerjaannya pagi tadi. Lalu malamnya semalam suntuk gitu. Bapak tersebut baca surat Yasin 41 kali. Oh iya. Iya kan? Ya nggak pernah nonton ya Pak ya? Lalu ternyata besoknya dapat kerjaan lagi kan? Itu obat kalau itu Pak. Jadi wiridan obat. Jangan banyak-banyak, sudah dosisnya saja. Udah cukup di malam hari, baca yang 41, udah gitu loh kan. Kalau pas lagi ada pekerjaan lagi lempeng, jangan terlalu sering dibaca. Jangan bahaya ini malah. Bahayanya bisa nggak tidur. Akan mengurangi waktunya. Karena juga lagi pengobatan Pak, gimana Pak kan itu. Kan pengobatan kan ada dosis tertentu dan juga waktunya juga terbatas. Mau sampai kapan sakitnya kan? Iya betul. Wah enteng ini pemahamannya ini kayak orang sakit. Kalau Pak Guru kan cuma habis Jumat 777. Itu masih level pengen jadi wakil kepala sekolah lah kan. Bisa 20. Tambah ini yang harian ada Pak. Nah, jangan cuma jadi wakil kepala sekolah Pak, jadi kepala dinas Pak. Amin. Kayak kepala dinasnya pengennya kepala dinas pemberdayaan perempuan. Jadi bukan ke pendidikan malah. Jadi perempuan-perempuan yang kita klasifikasikan nih, yang belum berdaya kayak gitu. Berarti itu mah Padahal ada misi terselubung. Iya, maksudnya nanti janda juga kita klasifikasikan janda-jandanya gitu. Perempuan berarti ibu-ibu PPK kayak gitu. Iya. Jadi gue jadi wali kota ini. Iya sih, kayak gitu. Alhamdulillah udah wali kelas gitu. Yang Pak, yang seringnya kan fokusnya kan kita mau jadikan wirid ini apa gitu loh Pak. Kalau untuk wirid yang bentuknya obat, ya kan, emang dosisnya tertentu lebih banyak, kan? Dan juga lebih berat. Cuma hanya itu saja Pak, gitu. Hanya pada waktu itu saja. Kan dia kerja ya. Iya. Kalau pedagang sama aja Pak. sudah kan kalau ini kan
hasilnya tuh bisa kelihatan ya, dia dipecat pagi, malamnya yakin, besoknya dapat kerjaan Heeh, gitu. heeh. Nah, Nah, kalau pedagang ini kan kalau pedagang itu bentuknya itu nanti urusannya kan sama pelanggan ya Pak ya, Hmm. customer ya Pak. Mungkin bisa jadi nanti ada inisiatif baru tentang modifikasi kulinernya apa, gitu loh kan. Tentang modifikasi lokasi kulinernya bagaimana, gitu loh Pak. Atau Itu, bahannya dapat dari mana, tempat iya. yang baru. terkait dosisnya gitu kan. Nah, tadi kan bilang kalau udah dapat kerja ya udah kan. Mhm. Kalau pedagang itu dosisnya juga sama. Sama Pak. Sebenarnya kayak gini kan, pernah kan kejadian-kejadian saya di PHK, lalu kemudian saya bingung, kemudian apa adanya lah, aduh nggak begitu banyak bahannya, lalu kemudian dia buka jualan, dan semua jualan itu bermula daripada sebuah kecelakaan Pak. Seblak, secara asal kejadian seblak itu sebenarnya kerupuk itu digoreng Pak. Dari dulu Pak, yang namanya kerupuk itu digoreng bukan digodok. Gitu Pak, yang namanya dari dulu itu asal muasalan. Ini termasuknya ini kalau saya itu bilangnya ini namanya mukhalafatul hawadits kayak ini. Ini tidak sesuai dengan ADART kerupuk ini Pak. Di mana-mana orang itu kerupuk itu asal penciptaannya itu digoreng, bukan digodok gitu loh Pak. Nah ini ternyata digodok dan ternyata menjadi Keren. solusi kuliner yang terbaru dan akhirnya menyebar hampir se-Indonesia kan. Kena semua jadi makanan khas lagi. Itu. Dari kecelakaan juga sama, Pak. Terus yang kedua, kayak modelnya sempol, Pak. Jempol ayam. Sempol ayam. Tadi itu sebenarnya sempol ayam itu berangkatnya itu karena ayam mahal. Itu Pak, ayam mahal, pedagang bakso, dibilang bakso ya bukan, itu dari Malang sebenarnya sempol itu asal masalnya. Nah, karena memang bahan terbatas dan juga apa penjualannya belum pasti, akhirnya timbul ide seperti itu dan sekarang lebih keren lagi penjualnya apa outletnya kan. Dan yang corn dog juga sama kan. Corn dog, Corn ya. dog kan, mozzarella itu kan mahal Pak, gitu kan. Mozzarella itu akhirnya dimodifikasi pakai aci, utek jadi asli seperti itu Pak. Jadi kayak cuma padahal corn dog isi mozzarella dari mana, mozzarella kok splay kan, mozzarella cap apa kan saya. Ternyata cara pikir seperti itu kan. Ini kan sebenarnya bermula dari sesuatu yang terdesak. Inisiatif-inisiatif itu terjadi ya buah daripada solusi wiridannya itu Pak. Ada Pak gitu malah. Jadi menghasilkan solusi. Kalau untuk usaha wiridannya harus tersertifikasi. Iya. Jadi nanti larinya halal apa enggak nantinya maksudnya. Takutnya salah wiridan ditaruh tanah dalam apa namanya itu? Yang tong itu. Makanya harus terverifikasi. Oh iya wiridan itu Pak. Makanya kalau orang dulu itu kan wiridan ini buat dagang, ini buat kerja, ini buat dan seterusnya lah, ada bagian-bagiannya. Tapi semuanya kan tetap wiridannya mas satu Pak. Solusinya saja yang berbeda-beda. Kan lebih cenderungnya bagaimana kalau kuliner itu lebih kepada orang-orang orang jualan lah, lebih kepada customer ya. Intinya lebih kepada customer kan. Bagaimana pelanggan saya itu tidak hanya tetap tapi juga meningkat gitu loh. Tidak hanya itu saja tapi juga bertambah kan itu. Dan itu larinya continue kan itu. Pelayanan dan seterusnya lah sama. Apakah wiridannya itu dibaca pada saat goreng? Apakah pada saat ngulek? Banyak kalau orang usaha sambil goreng sambil ngirit, sambil ngulek sambil ngirit. Itu sampai pernah ada kayak gitu Pak, tukang soto Madura atau soto Lamongan. Soto Lamongan. Pusakanya ada Pak. Mungkin dari irusnya Pak. Ini irusnya khusus ini.
Harus buat ngambil kuahnya. Ini pusakanya ini kan beda kan yang jual ini malah. Mungkin dari apa ya, dari pancinya kan, macam-macam lah itu malah. Tapi kan semuanya itu kan adalah wasilah lah itu malah. Nah, kalau kayak tukang ketoprak itu ulekannya Pak, kayak ini ulekannya khusus ini malah. Ini pusakanya ini kan, apa dimandiin air kembang dan seterusnya. Nah, macam-macam lah itu malah. Itu kan larinya kepada sugesti sih. Paling gampang mah ada seperti itu. Dan dalam paling gampang. Kondis. Rame itu. Ada lagi yang paling gampang. WA yang kenalan. WA bapak, Pak, nggak beli bebek. Lebih cepat itu. Ini cepat itu, Pak. Enggak kan, gak enak sama saya kan. Diskon itu ingat pedagang yang di Arab itu Pak Ustadz, Kalau yang viral itu. yang Indonesia. Prabowo boleh, Jokowi boleh, Anies boleh. Anies boleh, Ganjar boleh, sell gitu. Itu demi orang Indonesia itu. Yang paling terkenal Raja Borong. Raja Borong. Tapi ternyata sampai Indonesia kena imigrasi, kena bea cukai kan, mumet lagi kan. Harganya gak seberapa kan, cukainya waduh. Tapi kalau haji kayaknya jarang denger ya masalah ya. Karena baru. Aturannya itu baru ya. Baru. Kayaknya haji tuh nggak pernah ada masalah kayak kalau di imigrasi. Biasanya kalau di imigrasi itu yang menjadi masalah itu kebanyakan orang-orang haji itu bukan pakaiannya Pak, bukan barangnya Pak, air. Air zam-zam kebanyakan. Kan nggak boleh naik air zam-zam itu. Kebanyakannya. Jatah. Karena kalau kayak gini bisa pesan online juga banyak Pak. Betul. Nah kalau di zam-zam lumayan Pak. Gitu loh kan. Di sini 1 galon tuh bisa sampai 500.000. Ya kan. Kumpulin aja botol-botol di sana kan. Masukin kan itu kan. Dibuntel-buntel kan. Kamarnya kan bedanya itu kan yang menjadi ciri khasnya orang haji kan airnya kan gitu. Air zam-zam yang dicari. Kurma mah banyak di Banten malah gampang. Kalau saya malah yang viral itu ada orang yang bisa merubah air biasa jadi air zam-zam. Nah itu saya sempat lihat tuh beritanya tuh. Mungkin si orang-orang itu juga tuh Pak Ustadz yang tadi bisa ngomong apa gitu. Bisa mengubah air biasa jadi air zam-zam. Wah itu luar biasa. Luar biasa berani gitu. Berarti ada zam-zam KW berarti Pak itu. Apakah Pak KW berapa ini? Oke. Sama cekap.